balik lagi di Entropia Universe. Konten kali ini gue mau ngejelasin perjalanan gue ketika gue diculik dari planet Calypso. Kemudian gue diturunkan atau gue dibuang sama mentor gue. Shout out ya buat Om Kepiting. Gue dibuang di planet Next Island namanya. Di sana gue udah dikasih guidance berupa ya banyak gitu ya sebetulnya apa aja yang mesti gue lakuin sebagai seorang murid yang ngikutin mentor. Oke, jadi gue bakalan bercerita gitu ya karena video dan suara ini gue rekod terpisah karena kemarin pada saat gue recording untuk perjalanan gue di Next Island, lebih tepatnya perjalanan gue dari Calypso, planet ini planet pemula gitu ya, ke Next Island. Gue itu janjian ketemuan sama Om Kepiting. Nah di depan itu Om Kepiting, jadi gue udah tektokan dulu gue ketemuan di mana, terus Om Kepiting nyamperin gitu. Sebetulnya gue udah diajak dari beberapa hari sebelumnya, cuma gue belum bisa karena gue kemarin itu belum online gitu bisa dibilang. Tapi sebelum gue jelasin lebih detail dan lebih jauh, minta tolong buat teman-teman yang baru dapat channel ini, Entropia ID, nyalain notifikasinya, pencet loncengnya ya, kemudian di subscribe. Nah, itu dia adalah Om Kepiting. Dia ini adalah istilahnya di game ini, di Entropia Universe, itu ada sistem atau apa ya, cara bermain dimana lu bisa guide mentor dan kita jadi muridnya gitu. Rewardnya apa Om? Rewardnya itu nanti armor kalau nggak salah, sama ya beberapa item lain lah yang jadi reward pada saat kita lulus progress mentoring gitu. Nah sebelum gue berjalan kemana-mana gitu ya, sebelum gue berjalan kemana-mana, gue itu diajak sama Om Kepiting buat nyari hoki gitu. Jadi di apa namanya, di sini, sorry gue lupa nama tempatnya ini kemarin apa ya. Di sini Om Kepiting ngajakin hunting Atrox yang level 5 kalau nggak salah ya, keinget gue. Jadi gue diajakin hunting dulu, kali-kali dapet lot yang cukup bagus gitu ya, karena katanya pemain baru itu bisa dapat hoki teman-teman. Jadi gue diajakin hunting sebentar sama Om Kepiting. Nah di sini hunting sampai beberapa session monster. Jadi ya jangan bosen gitu ya ngeliatin aktivitasnya gue pada saat gue hunting di sini bareng Om Kepiting. Dan untuk hunting monster Atrox ini, si misinya itu sharing gitu teman-teman. Jadi damage-nya itu berdasarkan kontribusi. Kalau damage yang dikasih dari 3 orang, salah satunya lebih besar, nanti rewardnya lebih besar ke salah satu orang itu. Jadi gua pada saat ngikutin mentoring gitu ya, gua itu hunting ngikutin aja lah istilahnya, karena gua nggak ngerti gua mesti ngapain. Di sini sebetulnya nggak lama gitu ya proses hunting, karena iseng aja kata Om Kepiting, kali-kali dapat hoki pemain baru gitu. Sambil gua hunting dan gua ngobrol sama Om Kepiting, ya gua nanya lah beberapa hal yang gua nggak tahu gitu, karena memang banyak istilah yang gua nggak tahu yang sudah beredar di antara pemain yang udah lama gitu. Nah Om Kepiting ini player yang udah dari 2000, ya katanya sih udah lama ya, gue nggak bisa make sure juga, nanti lu bisa cari sendiri deh Om Kepiting kalau misalnya lu mau join juga di Next Island bareng gue gitu. Jadi si Om Kepiting ini ngajakin ceritanya ke Next Island. Dia itu kayak tukang culik katanya sih gitu ya di komunitas Entropia Universe Indonesia gitu. Nah nanti dari sini gitu ya, nanti dari sini gue diajak naik pesawat nih. Jadi kita bakalan first time gitu ya, first time jalan-jalan
ke luar angkasa, ke space, pakai pesawat yang bisa dibilang dia itu spesifik untuk jalan-jalan di space. Kenapa? Karena pesawat ini speednya kenceng gitu dibandingin pesawat yang Sleipnir bla 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 bla, itu yang pesawatnya gede banget. Itu di space itu dia jalannya lelet teman-teman. Jadi sambil gua ikut hunting kayak gini level 5 Starving Atrox kalau nggak salah ya, di sini gue sambil nanya juga, terus juga kemungkinan bisa nggak sih dapat item tertentu gitu, sambil nanya juga efisiensi cara bermain biar cuan kayak gitu-gitu. Gue nanya semua tuh di luar dari chat, gue juga nanya di WhatsApp ke Om Kepiting gitu, karena kan ada komunitasnya nih. Jadi gue sempet nanya lah gitu beberapa pertanyaan yang memang pemain baru tuh pasti nggak akan tahu teman-teman. Taunya itu tembak-tembak, gebuk-gebuk gitu, intinya boros gitu. Nah, di komunitas ini tuh, di komunitas Entropia Universe di Entropia Universe Indonesia, pemain-pemain yang udah lama atau veteran itu ngajarin kita buat nggak boros gitu, kemudian juga efisiensi pakai ammo gitu, terus gimana caranya dapet cuan dari spesifik job yang bakalan kita pilih. Kan di video gue sebelum-sebelumnya kan gue kasih tahu di Entropia Universe ini jobnya itu banyak teman-teman. Ada crafter, kemudian ada hunter, ada miner, kemudian ada fisher, tukang mancing gitu. Jangan salah, kemarin ada event mancing, rewardnya itu gede teman-teman, bisa sampai 500 PD katanya. Jadi satu kali sesi mancing lu bisa dapat banyak gitu. Itu yang gua dapat informasi ya, karena gua juga nggak ikutan event mancing kemarin, karena gua aja masih fish bait gitu, jadi mancing pakan ikan bisa dibilang. Jadi bukan mancing ikan yang di spesifik buat misi gitu. Nah, di sini Om Kepiting ngasih tahu nih, di sini ada istilah DPP sama DPS gitu. DPP ini dia kasih tahu damage per PEC. PEC ini satuan lebih kecil dari PED gitu. Kalau nggak salah 1/100 atau 1/10 gue lupa. Nah, kalau DPS dia kasih tahu, udah tahu lah ya, damage per second gitu. Jadi dia per menitnya itu dia hunting bolak-balik gitu. Terus kita kemana lagi? Kita masih di sini, tapi gue tetap masih terus-terus nanya, dan gue masih kepo. Gue masih ngulik-ngulik nanya pengalaman mentornya lah gitu ya. Jadi si Om Kepiting ini ngasih tahu juga banyak hal yang bisa kita lakuin di Entropia biar kita konsisten dalam 1 bulan, kasarannya itu bisa withdraw gitu ya, walaupun withdrawnya minimal ya 1000 PED atau setara $100 lah gitu. Tapi dengan konsistensi kita bikin effort gitu ya, dari semua job yang kita pilih lah istilahnya. Lu mau jadi hunter, crafter dan sebagainya, yang penting lu spesifik, seriusin di situ. Dengan lu serius gitu kan, lu bakalan nantinya punya level skill yang sesuai kebutuhan. Jadi bukan apa ya, jack all trader lah gitu, semuanya lu sikat gitu. Jadi lu hero for nothing gitu kasarannya. Karena apa? Kalau misalnya lu bisa semuanya, yang ada lu boncos di apa namanya, di PID-nya gitu teman-teman. Jadi mending kayak Om Kepiting ini, kenapa gua jadi muridnya Om Kepiting bisa dibilang, atau gua berguru sama dia, karena ini cocok sama style gua main di Entropia. Gue lebih seneng nembak-nembakin mobs gitu ya. Gue keliling-keliling sana sini, solo player, nggak ngetim sama siapa-siapa gitu. Nggak ada spesifik hal yang harus gue incer gitu. Kalau misalnya ammo gue banyak ya gue hunting gitu. Sedangkan
di komunitas ternyata banyak player yang punya spesifik job juga. Ada yang crafter, ada pedagang gitu, ada tradernya di sana. Memang spesifik dia beli dari player yang lain, kemudian dia crafting item-item yang dia beli pecahan itu jadi satu item yang lebih mahal, kemudian dia jual tuh ke player yang emang lagi butuh, misalnya senjata gitu, atau item-item lain yang bisa dipakai untuk crafting item yang lebih bagus atau harganya lebih mahal gitu. Nah di sini gua masih iseng gitu ya, bisa dibilang ngikutin Om Kepiting, hunting, yaitu tadi harapannya kata Om Kepiting player baru biasanya itu ada hokinya gitu. Jadi gue ngikutin aja sampai Om Kepiting tuh kemudian bilang ayo kita cabut aja gitu kalau misalnya udah nggak dapat kemungkinan gitu ya. Jadi habis itu kita cabut tuh ke space pakai pesawatnya Om Kepiting, gue bonceng nanti. Nah, di sini Om Kepiting juga ngasih tahu ke gua gitu. Kalau modalnya nggak kuat dan keburu habis modal gitu. Modalnya di sini ammo ya, maksud gua. Ammo PED gitu. Kalau PED-nya nggak ada kan lu nggak bisa beli ammo gitu. Lu nggak bisa ngelakuin banyak hal akhirnya kalau PED lu terbatas. Nah, si Om Kepiting ngasih gua saran, bisa dibilang, biar sebagai player yang nyari cuan gitu, tujuannya memang mau ngasilin duit dari game ini, ya bener-bener harus hemat gitu, dikontrol dari sisi apa ya, manajemennya lah kasarannya gitu ya, manajemen ammo, manajemen PED gitu, biar nggak boros-boros banget pas lagi lu hunting, lu ngelakuin sesuatu di Entropia Universe ini teman-teman. Terus ini kalau nggak salah tuh habis ini kita mulai berbenah gitu, karena menurut Om Kepiting udah nggak cuan nih, maksudnya udah dicoba sampai hampir 20 kayaknya, hampir 20 si mob Atrox ini, mob dinosaurus ini, ternyata nggak apa sih namanya, nggak ngedrop lot yang signifikan gitu, maksudnya nggak ngasih jackpot lah gitu. Nah, Om Kepiting juga ngasih tahu tuh ya, karena semua aktivitas di game ini butuh PED gitu. Itu yang gua kasih tahu tadi kan. Pada saat PED-nya kita terbatas, ya kita akhirnya juga terbatas ngelakuin sesuatu di Entropia Universe ini. Kita kena limitasi aktivitas gitu. Kita nggak bisa hunting gitu. Kita mau crafting juga nggak ada material yang bisa kita beli gitu. Kalau misalnya pada saat kita crafting ada material yang nggak ada kita punya gitu, resikonya di situ teman-teman. Kalau misalnya kita terlalu boros pada saat main, wah ammo gue masih banyak nih, dar tembak-tembakin semua gitu, ya udah bablas gitu, nggak dapat apa-apa, ammonya habis, PD-nya habis, bengong, besok login lagi akhirnya gitu, karena lu percuma gitu. Nah ini kayaknya udah atau belum nih? Belum, masih hunting, habis itu kayaknya udah deh. Selebihnya kita mulai jalan-jalan. Nah di sini ada Om Kepiting juga sharing tuh, ada muridnya dia yang sebelum gua gitu ya. Dia itu hoki, baru main 1 minggu dia udah dapat 1300 PD teman-teman, jadi lumayan tuh, seru gitu, ada hokinya gitu. Nah yang dimaksud hokinya itu ini tadi kata Om Kepiting, makanya dicoba nih buat hunting dulu nih sebentar, kali-kali pemain baru tuh punya hoki juga gitu. Ternyata udah gua coba, gua ngikutin, ternyata zong teman-teman, nggak dapet ya, nggak dapet sama sekali. Nah di sini enaknya pakai, menurut gua ya, enaknya pakai mentor paling lu nggak random kelayapan di Entropia Universe, muter-muter keliling-keliling doang, nggak ada tujuan. Jadi
nggak dapat apa-apa jatuhnya. Yang ada lu cuma buang-buang waktu, ngabisin bensin mobil lu, bensin pesawat lu cuma buat mondar-mandir, tapi lu nggak dapet return gitu, kembalian dari PD yang kita dapet dari hunting lah, dari mining gitu, nggak dapet sama sekali. Jadi ruginya di situ kalau misalnya nggak ada mentornya. Terus kayaknya abis ini kita jalan tuh. Di sini gue komplain nih ya. Di sini gue komplain kalau misalnya dapetnya cuma 0,01 PD padahal monster level 5. Kenapa dapatnya kecil? Karena kata Om Kepiting ya, karena ini sharing gitu, tergantung kontribusinya kita hunting monsternya. Kurang lebih kayak gitu tuh si posisinya tim hunting namanya, gue lupa, kalau nggak salah tim hunting sebutannya. Kalau tim hunting kayak gitu, jadi sesuai dengan kontribusi maka rewardnya juga akan sebanding dengan kontribusi yang dikasih gitu. Jadi di video ini nanti teman-teman ya, gue akan bikin tiga part gitu, tiga atau 4 part dari gue di Calypso sampai dengan gue mendarat di next island teman-teman. Jadi pastiin di subscribe, terus nyalain notifikasinya, jadi pas gue upload video seri part 2 nya, part 3 dan seterusnya, teman-teman tuh langsung dapet tuh notifikasinya. Karena ya videonya terlalu panjang juga kan kalian nggak bakalan sempet gitu untuk nonton. Jadi gue bakalan cut videonya ke beberapa seri. Nah di part 1 ini gue ngejelasin proses awal gue ketemu sama si Om Kepiting, dimana Om Kepiting ini ya mentor gue gitu, sebagai guru gue di sini, dan gue sebagai murid di Entropia Universe dari muridnya si Om Kepiting ini. Nah nanti si Om Kepiting ini yang bakalan nge-guide gue, ngasih istilahnya apa ya, ngasih arahan gitu ke muridnya, apa-apa aja yang mesti gue lakuin di Entropia Universe biar gue tetap cuan teman-teman. Makanya si Om Kepiting tuh nawarin, kalau lu di Calypso aja lu nggak bakalan cuan gitu, mendingan lu ikut gue aja pindah ke Next Island. Nah di Next Island itu misinya banyak gitu, dan ada daily mission yang bisa lu lakuin tiap hari, katanya dia gitu. Makanya gue tertarik tuh. Ya gue sebetulnya juga di Calypso juga udah mulai bingung nih, level terbatas gitu, misinya juga terbatas juga, mungkin karena gue juga belum explore seluruh Calypso, jadi mapnya juga belum kebuka seluruhnya teman-teman. Nah pada saat explore juga kan butuh bensin tuh, butuh oil buat pesawat kita atau mobilnya kita tuh, sedangkan kapasitas gue sebagai hunter masih terbatas nih, minim banget literasi. Gue baca-baca info di website dan sebagainya juga gue nggak nemu yang relevan untuk pemain baru teman-teman, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi gue agak agak bingung gitu bisa dibilang. Makanya pas Om Kepiting ngajakin, ya udah gitu, gue langsung oke aja nih gitu. Pas gue okein, si Om Kepiting ngajakin pindah planet, jangan di Calypso gitu. Akhirnya gue ikutan deh gitu. Nah di sini gue masih proses hunting mobs si Atrox ini, karena yaitu tadi di awal gue bilang kalau misalnya si Atrox ini harapannya bisa ngasih drop item, ya lot yang bisa lot yang agak bagus lah bisa dibilang, karena pemain baru ada hokinya pasti gitu dimanapun lah. Nah si Om Kepiting ambis ini tuh ngajakin gua ke trading terminal teman-teman. Jadi sebelum proses gua pindah ke kemana, ke planet lain gitu ya, Om Kepiting itu nyaranin untuk semua lot yang kita punya di planet itu sebelum kita pindah planet, lot yang kita punya semua lu bisa jual atau lu simpen di storage. Jadi disaranin
lot yang kita miliki, apapun resource-nya, kayak itu hasil mining, kemudian hasil lot dari mob yang kita hunting, pada saat memutuskan buat pindah planet, si item-item lotnya ini kita taruh di storage gitu, biar kata Om Kepiting, nanti pada saat di space banyak hal yang bisa terjadi teman-teman, katanya bisa dibegal gitu. Jadi kalaupun lotnya kita nggak ada gitu ya, paling resikonya kita cuma mati doang tuh, meledak di pesawat gitu, karena diserang, dibegal sama rider yang lain. Tapi kalau misalnya lu nyimpen lot pada saat lu terbang gitu di space, ya lu kebegal, semuanya bisa keambil sama si rider ini. Jadi beresiko teman-teman. Itu yang disaranin. Makanya sebelum pindah planet, kata Om Kepiting, item-item yang bisa dijual ya dijual aja, atau yang misalnya ada value-nya, istilahnya dijual bisa jadi cuan gitu ya, kata Om Kepiting simpen aja di storage gitu, nggak usah nggak usah dibawa, karena di space itu bahaya gitu, karena kan kita ketemu player lain gitu, bisa bermasalah kalau misalnya tahu-tahu ditembak gitu pesawatnya, meleduk kan. Nah, pada saat kita meleduk pesawatnya, lotnya yang kita punya di inventory itu diambil semua tuh sama si ridernya yang nembak kita itu. Itu informasi yang gue dapat dari Om Kepiting. Gue rasa itu aja teman-teman untuk video durasi part 1 gitu ya, perjalanan gue dari planet Calypso ke Next Island. Pastiin teman-teman subscribe, terus nyalain notifikasinya, jadi pas gue upload part keduanya teman-teman bisa langsung tahu gitu ya. Gua rasa itu aja untuk video part satunya. Lanjut nanti di video part 2 perjalanan gua dari trading terminal pada saat gua milah-milah gitu ya, mana item-item yang bisa dijual, mana item yang gua taruh di storage gitu. Gua rasa itu aja ya. Thank you teman-teman.